Salam sehat, salam damai sejahtera, selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Andai kata saudara punya kekuatan untuk melakukan apapun juga, bagaimana saudara akan memutuskan apa yang harus dilakukan? Mungkin saja ini dianggap sebagai masalah kecil, tetapi tengoklah, misalnya orang-orang yang mewarisi uang dalam jumlah sangat besar, banyak di antara mereka berhasil melenyapkan uang itu dengan cepat. Begitu juga orang-orang yang memiliki waktu luang tak terbatas. Seringkali mereka mendapatkan diri mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menghancurkan kesehatan atau kedamaian hati mereka. Budaya nongkrong misalnya, Bang Roma bilang, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Yesus punya energi yang sangat besar, dan ia tahu bagaimana mengarahkan energi itu. Karena itu manajemen Omega kali ini akan menyinggung energi tepat guna. Markus 5 ayat 25-34 mengkisahkan Yesus menyembuhkan seorang yang pendarahan selama 12 tahun. Yesus paham benar mengenai misinya sehingga ia menghindari banyak kebocoran energi, baik energi nyata maupun yang potensial. Misalnya, meskipun ia seorang guru, ia menolak terlibat dalam perdebatan tanpa arti dengan orang-orang yang bukannya ingin belajar tetapi hanya ingin mengujinya. Bahkan pada pengadilannya, ia tidak membuang-buang waktu atau energi dalam apa yang ia ketahui akan menjadi pertahanan diri yang tanpa arti. Meskipun ia merekrut segala macam manusia, ia tidak pernah membuang-buang energi dengan mengemis atau memanipulasi orang-orang agar mengikuti dirinya. Kenyataannya ia melatih staf atau murid-muridnya untuk mengibaskan debu dari kaki mereka dan langsung pergi jika ada orang yang menolak gagasan-gagasannya. Ia juga melarang menyodorkan mutiara ke congor babi, Matius 7 ayat 6. Suatu gambaran grafis tentang pentingnya tahu di mana dan dengan siapa boleh berbagi energi yang sangat berharga itu. Yesus begitu sadar akan energinya sehingga sekali waktu seorang wanita mengulurkan tangan dan menjamah jubahnya di tengah-tengah kerumunan massa, ia pun berpaling dan bertanya, siapa yang menyentuhku? Murid-muridnya keheranan sebab ia sedang didesak-desak dan didorong-dorong serta dikerumuni oleh begitu banyak orang saat mereka berjalan. Setiap orang menyentuhmu, sahut mereka. Tidak, aku merasa ada kekuatan besar yang keluar dari diriku, katanya. Kemudian ia berpaling untuk menghadapi wanita itu yang meminta agar disembuhkan. Keinginan yang begitu besar dari wanita ini menarik energi Yesus, sehingga Yesus secara harfiah bisa merasakan iman seorang wanita itu. Maka kata Yesus kepada perempuan sakit itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Keren banget hal ini. Dalam hidup kita, berapa kali kebocoran energi terjadi dalam setiap hari. Kebocoran-kebocoran seperti kata-kata penuh kemarahan, tidak fokus atau campur tangan dalam urusan orang lain, sedangkan malah mengabaikan urusannya sendiri. Untuk menjadi pemimpin memang memerlukan tenaga yang sangat besar. Barangkali ini adalah salah satu alasan mengapa banyak artis melarikan diri ke psikotropika atau obat-obat terlarang atau obat perangsang. Mereka mengeluarkan begitu banyak energi pada kerumunan pengunjung sehingga cadangan energi mereka pun menipis. Kemudian mereka yang tidak takut Tuhan, mereka mencari energi instan. Ternyata bukan hanya mie yang instan. Bahaya jika ada pemimpin model seperti ini. Energi ada di mana-mana, tetapi keheningan memainkan peranan penting untuk mengubah energi potensial menjadi energi aktual. Perhatikan kupu-kupu. Mereka membuka sayapnya di bawah sinar matahari pagi
Sebab sisik-sisik di sayap mereka itu sebenarnya adalah sel-sel surya. Mungkin pusat listrik tenaga solar itu terinspirasi dari kembangan sayap kupu-kupu. Tanpa sumber itu, tanpa sumber energi itu, kupu-kupu tidak bisa terbang. Bukanlah hal kebetulan jika sebagian pemimpin dan nabi dalam perjanjian lama adalah gembala. Mereka adalah orang-orang yang punya banyak waktu untuk memasang telinganya. Jika tidak ada salju di pegunungan, akan ada banjir di lembah. Setiap orang perlu menyelaraskan. Jadi setiap orang perlu menyelaraskan diri dengan sumber energinya. Seperti Yesus menjaga energinya, mari kita belajar meneladaninya untuk pekerjaan yang lebih efektif dan efisien, agar hidup ini lebih berdaya guna bagi kebaikan diri sendiri, bagi kebaikan sesama, dan bermanfaat untuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.